أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kalimat yang layak kita sematkan, kita hadapkan pada Allah kecuali hanya pujian alhamdulillah. Doa yang diajarkan Rasul pada kita setelah bangun tidur dan sesudah makan itu dimulai dengan alhamdulillah. Apa maknanya? Bahwa pasca kita tertidur hidup, pasca dia makan, kalau tidak makan mungkin meninggal, maka Rasul ajarkan engkau ucapkan alhamdulillah, memuji setinggi-tingginya Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga lisan kita banyak bersalawat, wabil khusus hari ini hari Jumat, dan hati kita terpincut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dan rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah, mari dalam waktu yang singkat dan barokah ini kita merenungkan satu potongan ayat dari surah Nuh, yang ayat ini akan bersambung pada ayat 10 sampai dengan ayat 12. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini kalamnya Nabi Nuh pada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, minta ampun kamu pada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu ghaffara. Ghaffara itu dalam bentuk mubalaghah, superlatif. Jadi sebenarnya ayat itu cukup hanya ghafir, mengampunkan. Tetapi Allah menggunakan bukan mengampunkan, ghaffar, yang makna ghaffar itu melebihi daripada ampunan. Ini menjadi catatan bagi kita semua. Ketika Ramadan, amalan yang luar biasa itu salah satu yang dituntut adalah az-zikru, berzikir pada Allah. Dan satu di antara zikir yang paling lama dan tua itu adalah istighfar pada Allah. Coba kita lihat dan renungkan, bisa dilacak nanti. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama, doanya itu istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ada kalimat wa illam taghfir lana, dan tetap kalimat ghafara. Jadi Nabi Adam dan Nabi-Nabi sesudahnya menggunakan istighfar. Itulah jalan yang dibuat Allah untuk kembali pada Allah. Maka nanti jika dilihat Al-Asfahani mengurai 124 kali diulang kata ghafara, istighfar dalam Al-Quran, dalam bentuk derivasi yang beragam, 124 kali. Maknanya itu sesuatu yang penting yang Allah ajarkan, yang Allah wejangkan pada kita semua. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah. Maka pada surah Nuh ini setidaknya Allah ingin menyebutkan ada 5 fadail yang langsung disebutkan Quran, orang-orang yang rajin melazimkan istighfar dalam hidup. Pertama, innahu kana ghaffar. Allah itu ketika seseorang hamba datang mohon ampun, tunduk, rukuk, taubat pada Allah, bukan hanya diampunkan Allah, tapi Allah muliakan dia. Maka kalimatnya ghaffar. Kita bisa mencontohkan ada orang yang hidupnya puluhan tahun maksiat kan? Tapi di satu saat dia taubat, menjadi orang yang sering datang ke masjid, ahli zikir, bertaubat. Akhirnya Allah muliakan dia
Bagaimana Allah memuliakannya? Seolah-olah orang lupa dengan kejahatan yang dia lakukan puluhan tahun. Sekarang orang mengingatnya sebagai orang yang sudah taubat, orang yang sudah kembali pada Allah. Padahal dia baru 1 bulan, 2 bulan bertaubat pada Allah. Allah hilangkan dari ingatan orang yang banyak tentang mengingat dia yang tak baik, maksiatnya, berjudinya, melakukan yang tak baik. Itu makna wafat. Maka siapapun yang melakukan tidak baik, maksiat pada Allah, datang dia pada Allah, Allah akan bersihkan namanya dan Allah akan muliakan. Yang kedua dalam ayat itu, yursilis sama alaikum midrar. Orang yang istighfar itu Allah turunkan yursilis sama midrar, hujan yang penuh berkah pada hidupnya. Maknanya dia akan dikucuri keberkahan ketika istighfar menjadi amalan. Allah akan muliakan dia. Maka ayat ini sampai menjadi satu amalan yang diberikan oleh Hasan Al-Basri ketika datang 3 orang pada Hasan Al-Basri, seorang sufi besar, ulama besar, datang pada dia mengadu dan minta jawaban dan petunjuk. Wahai Syekh, yang satu mengatakan, Syekh, saya sudah lama bekerja tetapi saya tak pernah naik jabatan dan tak berubah hidup saya. Kata Hasan Al-Basri kalimatnya, al-ikthar al-istighfar, banyakkan istighfar. Yang satu datang, dia mengatakan, saya lama menikah tapi tak kunjung dikasih keturunan. Apa yang bisa saya lakukan, Syekh? Lalu kata Hasan Al-Basri dengan kalimat yang sama, al-ikthar al-istighfar, banyakkan istighfar. Yang ketiga datang, saya mengidap satu penyakit dan lama sudah berobat tak kunjung sembuh. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri, al-ikthar al-istighfar, banyakkan istighfar. Ketika ketiga orang ini pulang, istrinya bertanya, wahai Syekh, suami, kenapa 3 orang yang berbeda masalah engkau jawab dengan jawaban yang sama? Maka jawaban Hasan Al-Basri merujuk pada surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Apa makna yursilis sama alaikum midrar? Allah akan turunkan keberkahan pada hidup. Maka ini menjadi check and recheck. Jika ada yang bermasalah dalam kehidupannya, lihat kembali, dia banyakkan istighfar. Jangan-jangan banyak dosa hijab-hijab yang tersembunyi dalam hatinya, yang menghempang datangnya barokah dari langit diturunkan Allah pada diri. Yang ketiga, wayumdikum bi amwal. Kalimat Quran langsung, Allah akan kasih dia amwal. Pengamal dan pelapas istighfar itu Allah kasih amwal. Amwal ini dalam bentuk jamak. Jamak itu banyak, tidak terhitung, tidak terhingga. Bukan malu dalam bentuk mufrad. Allah akan lipat gandakan bagi dia amwal, harta kekayaan. Ini sesuai dengan hadis Rasul. Man lazimal istighfar, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Siapa yang melazimi istighfar dalam hidupnya, 3 yang Rasul tegaskan dalam hadis ini. Ja'alallahu dhayqan, Allah akan kasih bagi dia jalan keluar jika dia mengalami kesempitan dalam hidup. Allah akan bahagiakan hatinya, dia penuh jika seandainya dia penuh dengan kesengsaraan dan kesedihan. Wa razaqahu, dan Allah akan mengasih rezeki padanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah dia duga-duga. Itu syaratnya man lazimal istighfar, jika dia melazimi istighfar dalam hidup dan kehidupan. Maka ini sangat terkait dengan ayat wayumdikum bi amwal. Allah akan kasih dia harta keturunan, harta yang berlimpah ruah jika seandainya dia mengamalkan istighfar. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka jika bermasalah rezeki kita, masalah keluarga kita, jangan jauh-jauh resep yang boleh cari. Datang dia pada Allah, mohon ampun sejadi-jadinya di hadapan Allah. Yang ketiga, wabanin, dan Allah akan kasih dia banin. Banin itu jamak, anak keturunan. Maka siapa yang tidak punya anak, dalam riwayat dan ayat ini amalannya satu, dia istighfar. Dia mohon ampun pada Allah, dia lazimkan istighfar itu, maka akan Allah kasih dia keturunan. Dan ini banyak riwayat. Ada satu buku yang menyebutkan ajaibul istighfar, keajaiban istighfar. Dalam buku itu disebutkan ada orang yang sudah menikah 15 tahun tidak dikasih keturunan. Yang dia lakukan adalah setelah ba'da sholat, dia bersama istrinya berjamaah sholat,
dan setelah sholat dua-duanya istighfar berjamaah. 16 tahun kemudian mereka punya anak. Keyakinan itu adalah karena janji Allah, bukan janji ulama, bukan janji Rasul. Wabanin, Allah yang menjanjikan siapa yang istighfar, Allah akan kasih keturunan. Maka siapapun yang mengalami peristiwa ini, jangan dia lari ke dukun, masuk ke hutan, makin syirik dia. Yang mengasih anak itu Allah, bukan dukun dan bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Luar biasa ya. Allah akan menjadikan bagi orang yang ahlul istighfar itu jannat. Jannat itu kebun-kebun yang indah. Anhara, sungai yang mengalir. Apa maknanya? Allah akan servis betul orang-orang yang ahlul istighfar. Selama dia benar-benar mohon ampun datang pada Allah, menunjukkan dia lemah, dan hanya Allah yang mulia dan mampu memberikan kemuliaan pada diri. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka melalui majelis mulia ini, Ramadan ini, maka zikir yang dahsyat yang jika seandainya kita belum mengamalkannya, melazimkannya, mengistiqamahkannya, mulai hari ini dia amalkan, dia lazimkan zikir yang paling tua yang Nabi Adam sendiri pun mengucapkan itu. Apa itu? Dia mohon ampun pada Allah dengan istighfar. Bahkan Rasulullah mengatakan, jika seandainya ada orang yang di siang hari, di pagi hari, dia mengucapkan satu kalimat, kalau dia meninggal, dia akan diterima Allah, diampunkan dosa. Kalau dia seandainya mengucapkan itu sore hari, maka di malam hari jika seandainya dia panggil Allah, maka Allah akan terima dan bangkitkan dia dalam kemuliaan. Apa itu ya Rasul? Kata Rasulullah, qul, katakanlah dan bacalah, sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Padahal sudah disebutkan istighfar saja luar biasa. Kalau kata Rasul ada sayyid, penghulunya istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Lihat ini, baca ini dan hafalkan, karena ini kalam dari Allah, kalam dari Rasul. Kita tak lama di dunia ini, lama 60-70 akan kembali pada kampung halaman yang abadi, menyiapkan bekal yang sebenarnya bekal ini disebutkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita bawa pulang kembali pada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat dan Allah. Mudah-mudahan ayat yang cukup singkat ini tapi penuh makna untuk menyelamatkan diri kita, bukan untuk Allah dan bukan untuk Rasul, tapi untuk kepentingan diri kita, membersihkan hati, mensucikan jiwa kita. Jika dilihat pada ayat itu, maka sebenarnya istighfar itu bukan hanya untuk orang yang berdosa, orang yang maksiat, tidak. Orang yang bersih sekalipun ketika amalannya istighfar, Allah lapangkan rezekinya, Allah muliakan hidupnya dengan cara Allah sendiri memuliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.